Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay. Halo Sobat Pecinta Catur, welcome back to channel RL Chess. Dan kita kembali lagi untuk membahas Norway Chess 2022, di mana mantan juara dunia catur, legenda catur India Viswanathan Anand kembali mengejutkan. Dan kali ini Teimur Radjabov, pecatur dari Azerbaijan yang syarat akan prestasi, juga salah satu peserta turnamen kandidat tahun 2022, dikalahkan oleh Viswanathan Anand. Ya, dalam partai utama mereka berakhir miss. So, dengan format Norway Chess yang harus mencari pemenang di setiap babaknya, mereka memainkan babak Armageddon Game. Teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan partai Armageddon Game yang sangat menarik ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Norway Chess 2022 dan berita terupdate dari dunia catur khususnya. Paman Anand di Armageddon Game memegang buah putih dengan waktu 10 menit dan Teimur Radjabov waktunya 7 menit. Tapi kalau hasilnya imbang, yang dianggap memenangkan pertandingan adalah pemegang buah hitam. Nah, itulah kenapa disebut dengan Armageddon Game. Ya, Paman Anand memulai dengan langkah E2, E4. Kemudian Teimur Radjabov E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah ke petak C4. Yes, tepat banget teman-teman. Pasti udah tahu ya kalau ini merupakan pembukaan Italian Game. Kemudian Radjabov menjawab dengan gajah ke petak C5. Putih merespon dengan langkah C3, hitam kuda F6, putih D3. Hitam D6, putih gajah ke petak G5, langsung mempining. Hitam merespon dengan langkah H6, putih gajah H4, hitam A5. Yes, langkah A5 berguna untuk menyimpan gajah gelap ke petak A7 dan mencegah B2, B4. Perlu diketahui ya, teman-teman, bahwa karakteristik dari pembukaan Italian Game bagi pemain putih adalah kekuatan pada gajah terang. Nah, bagi pemain hitam biasanya adalah gajah gelapnya. Nah, terkadang dalam posisi ini, hitam bisa saja memainkan variasi menyerang dengan G5, kemudian akan memilih menteri E7 dan gajah ke petak E6. Nah, putih biasanya merespon dengan bongkaran D4 atau manuver-manuver kuda B, D2, kuda F1, dan kuda G3 untuk kuda F5. Atau bisa juga dengan A4, kuda A3, dan kuda C2, kemudian kuda E3, guys. Itu ide-ide yang bisa kalian mainkan dalam pembukaan ini. Kita lanjutkan partainya. Anand melanjutkan dengan kuda B, D2. Radjabov gajah ke petak A7. Anand rokade pendek, Radjabov G5. Nah, ini yang tadi kita singgung ya. Langsung menyerang. Kemudian putih gajah G3, hitam rokade pendek. Nah, rokade pendek. Walaupun sebenarnya cukup riskan ya ketika tidak memiliki gajah Fianchetto, tetapi sudah membongkar G5 dan memilih rokade pendek. Kemudian Anand merespon dengan benteng ke petak E1. Hitam kuda H7, putih H3. Ya, karena H3 ini merespon ancaman H5, teman-teman. Kemudian hitam H5, putih D4. Nah, ini sangat menarik karena bisa jadi ini salah satu momen krusial ya, di mana Anand menjalankan D4. Ya, apabila hitam di sini makan pion D4, kemudian makan kuda D4, maka ini akan menguntungkan untuk putih karena putih bisa mendapatkan pion di petak H5, guys. Dan akan ada ancaman menteri ke petak G6 ya. Tapi Radjabov merespon dengan langkah menteri ke petak F6 terlebih dahulu. Ya, mengapa tidak mendorong G4 saja? Ya, jika mendorong G4, maka putih akan merespon dengan gajah ke petak H4. Menteri ke petak D7 akan direspon dengan kuda ke petak F1. Ini langkah yang luar biasa yang mungkin kita nggak sampai ya, teman-teman. Tapi ini bisa menjadi pilihan. Ya, kalau dimakan, menteri makan F3 dan akan ganggu lewat sini nih. Ya, walaupun ngeri-ngeri sedap sih. Atau pilihan lain ya, kalau kita terlalu tidak berani dengan itu, kita bisa memilih langkah A4, guys. Tapi tetap dikorbanin nih kudanya, gila sih. Ya,
Ini mesti dengan perhitungan yang sangat dalam sih kalau mau mainin variasi ini. Dan benar-benar harus tahu lanjutannya apa ya. Karena mengorbankan perwira itu bukan hal mudah ketika kita bermain catur. Ya kalau dimakan, maka akan ada lanjutan kuda makan. Dan apabila raja ke petak H8, akan ada lanjutan kuda G5. Pada intinya ini langsung menyerang ke sayap raja, guys. Ngeri banget. Oke, dalam partainya hitam lebih pilih menteri F6. Dan pasti ini udah dikaji ya terlebih dahulu dengan apa yang dimainkan oleh Teimur Rajabov. Biasanya sih seperti itu, teman-teman, Grandmaster dunia. Anan melanjutkan dengan gajah B5. Tujuannya sangat jelas untuk melenyapkan kuda di petak C6 dan mengambil pion di petak E5. Hitam merespon dengan H4, putih gajah H2. Hitam G4, ya tidak juga mengambil pion di petak D4. Ya, kalau dia pion E makan D4, maka putih akan gajah makan kuda, makan, dan akan direspon dengan E5, guys. Kalau dimakan, akan gajah ke petak E5, menteri ke petak G6, dan akan ambil pion di petak D4. Nah, ini jadi titik lemah. Dan dengan variasi ini, dikatakan bahwa putih yang akan menang, teman-teman. Oke, back to the game. G4, makan, gajah G4, dan putih gajah makan kuda C6. Pion B makan C6, putih menteri ke petak A4. Ya, kemudian hitam dorong H3. Ya, putih tidak ambil pion di petak E5 ya, teman-teman, perlu kita bahas. Kalau dia makan, maka hitam akan menteri ke petak G6. Nah, akan ada ancaman ke raja ini. Dan gajah di petak A7-nya jadi hidup. Ya, kalau misalkan ninggalin ini, raja H1 akan ada gajah F2, guys. Itulah mengapa Paman Anan tidak mau makan pion di E5, tetapi dia lebih pilih menteri ke petak A4. Rajabov merespon dengan H3. Paman Anan gajah ke petak G3, Rajabov menteri ke petak H6, pion G makan H3, putih lakukan, hitam menteri H3. Putih lanjutkan dengan benteng ke petak E3, dan hitam gajah ke petak D7. Nah, ini waktunya tantangan untuk sobat pencipta catur. Langkah apakah yang paling terbaik untuk dilakukan Paman Anan dalam posisi ini, guys? Coba pause videonya dan coba kalian berani tulis prediksi kalian, guys. Supaya ada peningkatan skill yang bisa kalian alami dengan serius berpikir kira-kira apa langkah terbaik untuk langkah berikutnya bagi putih, guys. Mantap kalau kalian bisa menemukan langkah berikutnya, yaitu kuda makan pion E5. Boom. Yes, dimakan, kemudian Paman Anan gajah makan pion E5. Ada ancaman menteri mundur ke petak H5, dan putih benteng G3. Skak, jika ditutup dengan kuda, maka putih akan lanjutkan dengan gajah ke petak F6, dan kuda akan jatuh. Ya, apabila raja H7, maka putih akan lanjutkan gajah G5. Apabila benteng ke petak G8, akan ada langkah F4. Apabila F6, putih akan lanjutkan dengan menteri C4. Apabila makan, maka putih akan lanjutkan dengan langkah yang sangat menarik, yaitu raja ke petak G2. Kalau dimakan, maka putih akan lanjutkan dengan langkah ajaib menteri ke petak F7. Boom! Pasti nggak nyampe ya, teman-teman. Ya, kalau dimakan, maka akan checkmate dengan benteng H1 ya. Ini tema staircase checkmate ya, anak tangga. Karena nggak bisa gerak, menteri H5 akan dimakan. Nah, jika memilih raja ke petak H6, maka putih akan merespon dengan menteri makan menteri, raja makan menteri, dan benteng H1. Ini checkmate yang sangat mengejutkan. Yang apabila terjadi ini luar biasa sekali. Nah, karena dalam partainya, Teimur Rajabov merespon dengan gajah ke petak G4, guys. Bisakah kalian lanjutkan serangan ini? Yes, bukan F3 ya, teman-teman. Kalau F3, ini merupakan langkah salah, karena hitam akan bisa ambil gajah di petak E5. Karena ada langkah, ada pinning dari gajah 7 ke raja G1, jadi tidak bisa makan. Kalau misalkan makan gajah di petak G4, maka raja H8. Hitam unggul 1 perwira, guys. Nah, yang lebih tepat adalah langkah penutup menteri ke petak D1. Boom! Teimur Rajabov menyerah.
dari Paman Anan. Nah, kalau dilanjutkan dengan langkah F5, maka putih akan merespon dengan pion E makan F5, dan kalau misalkan dimakan pakai benteng, maka akan lanjutan benteng makan G4. Raja ke petak F7, akan ada menteri ke petak B3. Raja ke petak E7, akan ada benteng G7, benteng F7, akan datang benteng ke petak E1. Kalau dimakan, makan, raja ke petak D7, akan ada menteri E6. Raja ke petak D8, akan ada kuda ke petak F3. Yang kalau dimakan ini akan jebakan ya, menteri ke petak E8. Ya, ini tinggal menunggu aja karena kudanya akan masuk dan akan checkmate di petak C6, guys. 25 langkah Teimur Rajabov yang menyandang gelar juara FIDE World Cup tahun 2019 di final mengalahkan Ding Liren juga jadi korban Viswanathan di turnamen Norway Chess 2022. Apakah ini pertanda bahwa Paman Anan harus lebih banyak lagi ikut turnamen ya yang diisi para pecatur top saat ini? Perlu dicatat teman-teman, kalau Teimur Rajabov itu juga merupakan calon penantang Magnus Carlsen kalau dia jadi pemenang turnamen kandidat di bulan depan. Berikan komentar kalian teman-teman, jangan ragu untuk memberikan komentar tentang partai ini dan apa prediksi Anda untuk Viswanathan. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian, teman-teman. Dan juga dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus Aerial Chess. Insya Allah malam ini akan live lagi. Catur Yes, Indonesia, jaya bosku. Paman Anan nih, makin tua, makin jadi, makin tua. Makin luar biasa banget. Maju terus untuk Catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia, Jaya. yeay.